anger. This is disgust. And that's fear. Oh my gosh, I'm anxiety. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Lonely one is holding me down. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis pendidikan masyarakat. Mohon disimak ya. Nah, jenis-jenis pendidikan masyarakat yang pertama itu adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu yang tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademis, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan profesional. Sekolah merupakan istilah yang lazim digunakan di dalam dunia pendidikan. Sekolah merupakan suatu tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan pengajaran yang terstruktur sesuai dengan jenjang dan waktu tertentu. Nah, adapun jenis-jenis pendidikan formal adalah yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang awal yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari pendidikan dasar yaitu membekali siswa dengan pengetahuan keterampilan dan rasa nasionalisme. Jenjang ini terdiri dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang berbasis keagamaan Islam. Pendidikan dasar biasanya berlangsung selama 6 tahun dan dimulai pada usia 6-7 tahun. Yang kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Tujuan dari sekolah menengah adalah agar siswa dapat mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik dengan cara mengeksplorasi bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan menengah berlangsung 6 tahun dengan 3 tahun di SLTP dan 3 tahun di SLTA. Sekolah menengah ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu SLTP berada di liputan SMP atau MTS. SLTA meliputi SMA, SMK, dan MA. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam dunia formal. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mencetak individu yang berpendidikan, berkualifikasi tinggi dan profesional, serta untuk pengembangan dan pengetahuan. Pendidikan nonformal adalah kesepakatan bimbingan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup. Dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat. Jenis dan isi pendidikan nonformal pada dasarnya bergantung pada kebutuhan pendidikan. A. Pendidikan keaksaraan atau baca tulis. Jenis program pendidikan keaksaraan ia berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat
membaca menulis. Target pendidikannya dari program pendidikan keaksaraan ini adalah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan umum. Contoh lembaga pendidikan di bidang keaksaraan ialah seperti Les Kalstung untuk anak-anak. B. Pendidikan vokasional. Jenis program pendidikan vokasional berhubungan dengan populasi sasaran yang mempunyai hambatan di dalam pengetahuan dan keterampilan guna kepentingan bekerja atau mencari nafkah. Target pendidikannya adalah sasaran dari ketidaktahuan atau kekurangan mampunya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang atau akan dimasukinya. Contoh pendidikan di bidang vokasional ialah seperti kursus desain grafis, kursus pengemudi, kursus barista kopi. C. Pendidikan kader. Jenis program pendidikan kader berhubungan dengan populasi sasaran yang sedang atau bakal memangku jabatan kepemimpinan atau mengelola dari suatu bidang usaha di masyarakat. D. Pendidikan umum dan penyuluhan. Jenis program pendidikan ini berhubungan dengan berbagai variabel populasi sasaran. Target pendidikannya terbatas pada pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu hal. Lingkungan gerakannya bisa sangat luas dari soal keagamaan, kenegaraan, kesehatan, lingkungan hukum, dan lainnya. E. Pendidikan penyegaraan jiwa raga. Jenis program pendidikan ini berkaitan dengan pengisian waktu luang, pengembangan minat atau bakat seperti hobi. Contoh di bidang penyegaraan jiwa raga ialah seperti kelas menggambar, kelas memusik, atau kelas dance. Pendidikan informal merupakan pembelajaran yang dilakukan dalam keluarga. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan kegiatan belajar yang bersifat mandiri. Ciri-ciri pendidikan informal. A. Tidak ada batas waktu dan tempat. Pendidikan informal tidak menentukan tempat dan waktu. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dimulai sejak seseorang lahir hingga akhir hayatnya. B. Pengajar utama yakni orang tua. Orang tua berperan untuk memberikan bimbingan kepada anak. C. Tidak memerlukan persyaratan. Proses pembelajaran dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Adapun contoh pendidikan formal: 1. Etika, 2. Keagamaan, 3. Adat istiadat, 4. Keterampilan sehari-hari. Peran masing-masing jenis pendidikan dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan memiliki beragam peran yang saling melengkapi. Yang pertama, pendidikan berperan sebagai media untuk mewariskan dan budaya. Setiap generasi baru diperkenalkan pada norma, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku, sehingga jati diri dan identitas masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, pendidikan berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi karena bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya, membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, pendidikan berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, yang mana anggota kemasyarakatan dapat belajar berbagai keterampilan praktis yang berlangsung bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 1. Pendidikan formal. Adapun peran pendidikan formal dalam pendidikan ialah pendidikan formal, sekolah, madrasah, perguruan tinggi itu memiliki peran
yaitu menyiapkan generasi penerus bangsa melalui pembelajaran sistematis, kurikulum yang jelas, serta jenjang pendidikan berkesinambungan, memberikan legitimasi ijazah yang diakui secara hukum dan dapat digunakan sebagai syarat untuk masuk dunia kerja, meningkatkan mobilitas sosial dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, membentuk karakter dan kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, keterampilan teknologi, dan sikap kewarganegaraan. Yang terakhir, menjadi pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan agar masyarakat melek informasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, pendidikan non-formal. Adapun peran pendidikan non-formal dalam pendidikan masyarakat ialah pendidikan non-formal. Kursus, pelatihan, PKBM, keterampilan kerja itu memiliki perannya sebagai pelengkap dan pengganti pendidikan formal, khususnya bagi masyarakat yang putus sekolah. Wadah pemberdayaan masyarakat misalnya melalui kursus menjahit, pertanian, tata boga, komputer, dan bahasa. Meningkatkan kompetensi kerja praktis sesuai dengan kebutuhan dana usaha dan industri, memfasilitasi pembelajaran fleksibel karena dapat disesuaikan dengan waktu, kebutuhan, dan potensi lokal masyarakat. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan kewirausahaan sehingga masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Kekurangan dari masing-masing jenis pendidikan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pendidikan formal yaitu struktur dan kurikulum terstandar, sertifikasi resmi yaitu ijazah atau gelar, pengajar berkualifikasi dan sumber daya lengkap, interaksi sosial dan lingkungan yang mendukung, mempersiapkan karir dan pendidikan lanjutan. Kelemahan pendidikan formal yaitu biaya tinggi, kurangnya fleksibilitas, metode pengajaran tradisional dan tekanan akademik, materi kurang relevan dengan dunia nyata. Ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pendidikan non-formal yaitu fleksibel dan akses mudah, efisien biaya, fokus pada keterampilan praktis, pembelajaran cepat dan relevan, mendorong kemandirian dan kreativitas. Kelemahan pendidikan non-formal yaitu pengakuan terbatas, variasi kualitas, dan kurangnya kurikulum terarah. Pendidikan informal memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Beberapa keunggulan diantaranya yang pertama, pendidikan ini sangat fleksibel. Yang kedua, relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pendidikan ini dapat mengembangkan karakter dan nilai di dalam diri. Yang keempat atau yang terakhir, pendidikan ini merupakan salah satu pembelajaran seumur hidup. Ada pula kelemahannya. Yang pertama, pendidikan ini tidak terstruktur, atau kata lain, pendidikan ini tidak memiliki panduan atau sistem yang jelas. Yang kedua, tidak diakui secara formal, yang mengakibatkan pengetahuan sulit dijadikan bukti secara resmi. Yang ketiga, memiliki potensi informasi tidak akurat, yang jika tanpa pengontrolan mengakibatkan informasi bisa keliru. Yang terakhir, butuh motivasi tinggi. Di dalam pendidikan informal ini, dibutuhkan tekad dan sikap disiplin diri karena tidak adanya pengawasan formal. Kesimpulan, jenis-jenis pendidikan masyarakat memiliki peran penting dalam membentukkan karakter dan kemampuan individu. Pendidikan formal menyediakan dasar akademis dan sertifikasi resmi, sementara pendidikan non-formal dan informal memperkaya pengalaman belajar melalui interaksi sosial dan praktis kehidupan sehari-hari. Ketiga jenis pendidik ini saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang terdidik, keterampilan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, edukasi masyarakat hendaknya tidak hanya fokus pada satu jenis pendidikan saja, tapi perlu disinergi dari semua jenis pendidikan agar hasilnya lebih optimal. Ketiganya memiliki peran penting melengkapi dalam pembentukan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, serta mampu beradaptasi dan berkembangan zaman. Secara keseluruhan, pendidikan masyarakat menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas, memperkuat nilai budaya, membuka peluang mobilitas sosial, serta memperdaya masyarakat agar lebih mandiri dan mampu bersaing di era global.
pernah berani